Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik kakak semuanya, perkenalkan nama kakak Muhammad Salman. Panggil aja Kak Salman. Nah, di sini kakak akan sedikit belajar bersama dengan adik kakak semuanya, yaitu tentang ulumul Quran, spesifik di bagian bagian tajwid Al-Quran. Nah, di bagian tajwid Al-Quran ini adik-adik kakak semuanya, yang akan pertama kita bahas tentunya yaitu tentang nun, sukun, dan tanwin. Mungkin adik-adik kakak semuanya sudah begitu banyak yang mengenal tentang hukum nun, sukun, dan tanwin. Nah, tapi di sini kita akan coba murojaah kembali, ingat-ingat kembali tentang hukum nun, sukun, dan tanwin. Apa itu hukum nun, sukun, dan tanwin? Apabila nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan huruf setelahnya. Nah, hukumnya apakah itu hukumnya? Nah, kita akan bahas di sini. Hukum yang pertama tentang nun, sukun, dan tanwin itu adalah idhar, yaitu dibaca jelas tentunya adik-adik semuanya. Ada 6 huruf dalam hukum idhar. Apa saja tentunya hukum huruf-huruf idhar itu? Yang pertama hamzah, ha, ain, ghin, ha. Nah, ini adalah huruf-huruf idhar. Contoh dalam hukum idhar, contohnya apabila nun, sukun, dan atau tanwin bertemu dengan alif. Man, amana. Nah, di situ ada nun, sukun bertemu dengan alif. Jadi hukumnya idhar, dibaca jelas tentunya adik-adik kakak semuanya. Nah, ini adalah hukum pertama dalam nun, sukun, dan tanwin. Yang kedua adalah idgham. Ada idgham kebagi menjadi 2 tentunya adik-adik kakak semuanya. Ada yang disebut dengan idgham bi gunnah atau idgham yang menggunakan gunnah. Ada juga idgham bila gunnah, adalah idgham yang tidak menggunakan gunnah adik-adik kakak semuanya. Huruf idgham ada 6. Nun, mim, ya, waw, lam, dan ra. Nah, tadi sudah kita berikan ada 2 hukum idgham kebagi menjadi 2. Ada idgham bila gunnah, ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ada 4 huruf. Idgham yang menggunakan gunnah itu ada 4 huruf. Apa saja hurufnya? Ya, waw, mim, dan nun. Jadi ini adalah 4 dari huruf idgham yang tadinya ada 6, dan ini bi gunnah, menggunakan gunnah. Yang selanjutnya itu adalah bila gunnah, yang tidak menggunakan gunnah. Hurufnya apa saja? Lam dan ra tentunya adik-adik kakak. Jadi pas 6 huruf idgham dan kebagi menjadi 2, bi gunnah dan bila gunnah. Nah, sering orang mengumpulkan huruf idgham itu dalam kalimat yarmaluna. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi adik-adik kakak semua bisa mudah menghafalkan huruf-huruf idgham dengan dalam mengucapkan kalimat yarmaluna. Itu sudah terkumpul 6 huruf idgham. Contoh huruf idgham yang menggunakan gunnah, misalnya may yasha'u, may. Nah, ada nun, sukun bertemu dengan ya, dan itu diidghamkan. Misalnya itu tadi menggunakan bi gunnah, sekarang bila gunnah, tidak menggunakan gunnah. Mir rabbi, mi, nun sukun, min rabbi ketemu dengan ra. Jadi mir rabbi tidak menggunakan gunnah tentunya. Jadi tidak ditahan tentunya adik-adik kakak semuanya, langsung dimasukkan ke sifat ra-nya. Itu yang kedua teman-teman semuanya. Jadi yang pertama tadi idhar, yang kedua idgham. Yang ketiga adalah iqlab. Nah, di iqlab hurufnya hanya ada 1 tentunya adik-adik kakak semuanya. Apa itu? Apabila nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan ba. Nah, ini adalah hukumnya iqlab tentunya adik-adik kakak semuanya. Contoh mim ba'di tulisannya ketika ada min, nun, sukun bertemu dengan ba'di, maka sifatnya dimasukkan ke mim ba'di. Nah, seperti itu teman-teman adik-adik kakak semuanya. Selanjutnya yang terakhir dari hukum nun, sukun, dan tanwin adalah ikhfa. Nah, ikhfa ini hurufnya lumayan banyak tentunya adik-adik kakak semuanya. Ada 15 huruf ikhfa. Nah, bisa nanti kita hafalkan bersama ya. Nah, huruf-huruf ikhfa apabila ada nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan ta, sa, jim, dal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dad, fa, qaf, kaf. Nah, ini adalah huruf ikhfa. Contohnya min tahtiha. Nah, apabila ada nun, sukun bertemu dengan ta, min, nunnya min, sebetulnya tulisannya adalah min, nun, sukun, tahtiha. Tapi karena dia bertemu dengan hurufnya ikhfa, jadi kita ikhfakan min tahti,
Fatihah. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari hukum ikhfa. Jadi yang pertama tadi ada idhar, kedua ada idgham, yang ketiga ada iklab, dan yang terakhir ada ikhfa. Nah, ini adalah hukum nun sukun dan tanwin. Nanti insya Allah kita coba akan tulis bersama, kita kasih contoh yang lebih mudah lagi kita pahami di part selanjutnya. Tentunya adik-adik kakak tonton terus video pada pembelajaran tajwid kali ini. Tunggu di part selanjutnya ya adik-adik kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.